Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini, hari yang baru Tuhan rahmati. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur karena hari ini Engkau masih beri kami waktu kesempatan ada lagi untuk kami jalani. Namun kami mau melandasi dengan firman-Mu, sebab firman-Mu pelita suluh terang bagi jalan dan langkah kaki kami. Berkatilah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Lukas 2, 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Yesus menang atas kesementaraan hina. Nah, berbicara tentang kehinaan dan penderitaan, sesungguhnya merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan sejak kelahiran Yesus sampai kematian Yesus di atas kayu salib. Jika kita membaca Filipi 2 ayat 5-8, kita akan melihat ada sebuah tahapan yang sempurna dalam penderitaannya. Namun pada saat ini kita hanya akan merenungkan kehinaan Yesus berkaitan dengan kelahirannya. Bagaimana kita memahami kehinaan Yesus? Kita bisa melihat fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, Dia yang adalah Allah, sang pemilik surga yang mulia dan kudus, rela datang ke dalam dunia yang berdosa. Yang kedua, Dia dilahirkan di Bethlehem, satu tempat yang tergolong udik, yang tergolong deso pada masa itu, bukan di kota yang sangat megah. Yang ketiga, Dia dilahirkan oleh seorang manusia biasa, bahkan manusia yang berdosa. Itulah Maria, bahkan dari keluarga yang miskin. Yang keempat, dia lahir, dia dibungkus dengan lampin. Tentu saja, kain lampin bukanlah lambang kebesaran, tetapi lambang kesederhanaan dan kotor. Yang kelima, dia dilahirkan dan dibaringkan di dalam palungan. Kita tahu palungan berbentuk kotak, bisa dari batu yang dipakai untuk tempat menaruh makanan ternak atau hewan, baik domba, kambing, atau ternak lainnya. Tentu saja bukan tempat yang layak untuk seorang bayi yang baru lahir. Dia tidak lahir di tempat penginapan atau hotel, karena tidak ada lagi tempat, bukan di rumah sakit atau di istana. Ya, berbeda dengan saudara, berbeda dengan kita. Sesusah-susahnya, semiskin-miskinnya, kita pasti lahir melalui bidan atau ke klinik atau di rumah. Nah saudara, yang menariknya, meski dia hina, tetapi dia mulia. Artinya sekalipun Yesus lahir dalam kehinaan dan kesederhanaan, namun kita melihat bahwa di sana ada keagungan. Apa keagungannya? Yang pertama, malaikat Tuhan membawa berita, juga memuji Allah dengan sukacita. Ayat 14, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Bahkan dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu. Yang kedua, para gembala di padang ketika berjumpa dengan Yusuf dan Maria serta bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah karena kedatangan Yesus persis atau tepat seperti yang sungguh mereka dengar tentang Dia. Ayat 20. Yang ketiga, bahwa di dalam Injil Matius pasal 2, orang-orang Majus dari timur, mewakili kaum raja, cendekiawan, dan bangsawan, juga datang. Mereka datang menyembah kepada Yesus dan memberi persembahan. Itulah emas, kemenyan, dan mur dengan sukacita. Oh, sungguh mulia, meski dalam keadaan hina. Nah, apa makna rohaninya bagi kita? Makna rohaninya adalah bahwa Yesus lahir di kandang hina supaya orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang mungkin terpinggirkan, atau mungkin terdiskriminasi, dapat menjumpai Yesus, siapapun dia, dari golongan apapun dia. Jika Yesus dahulu yang lahir di istana raja, mungkin para gembala ya tidak akan pernah berpikir ribuan kali untuk datang menghampirinya. Yesus lahir di kandang hina di palungan agar dia bisa dijumpai oleh siapa saja. Hari ini Yesus tidak butuh kandang atau palungan. Dia butuh tempat di dalam hidup kita, yaitu hati kita, supaya dia bisa mengubah kehinaan dan dosa kita menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Adakah tempat bagi Yesus agar hari ini dia bisa hadir di dalam hidupmu? Kiranya semua dosa, beban, pergumulan, kepenatan dalam hidup kita tidak membuat kita lupa untuk memberikan
tempat bagi Yesus supaya dia hadir. Dia bertata, dia berkarya mengubah kehinaan menjadi kemuliaan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam atas atau dalam segala kelemahan, dalam segala kekotoran dan kehinaan hidup kita bahkan dunia ini. Karena di dalam Dia ada kemuliaan, di dalam Dia ada keagungan, di dalam Dia ada penghargaan dan sukacita. Tuhan yang kiranya menolong kita supaya kita menang atas semua kehinaan, kekotoran, dan segala kerendahan yang ada di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami kembali memuji Engkau. Sebab di masa raya Advent kami menantikan Engkau kembali. Engkau mengajar kami satu hal. Bagaimana Engkau telah meneladani. Terkait dengan kemuliaan Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh segala kehinaan, kekotoran apapun. Bahwa Engkaulah yang mulia. Sehingga dimanapun engkau berada, termasuk di tempat-tempat yang hina, tidak akan pernah mengurangi akan kemuliaan. Dan itulah bukti bahwa para malaikat memuji engkau, bahwa gembala-gembala juga memuji engkau. Bahkan orang-orang Majus datang, tidak hanya menyembah engkau, tapi memberikan sebuah lambang nilai yang mulia dari dunia ini. Itulah emas kemenyan murni, untuk engkaulah sang mulia. Tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami ini dan hidup untuk semakin percaya diri di dalam Kristus, sehingga semua keadaan apapun tidak bisa mendikte kami, apalagi mendakwa kami, sehingga kami menjadi orang-orang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.